Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang Arab Badui. Beliau segera mengambil kesempatan untuk mendakwahinya. Nabiullah pun memanggil si pria Badui dan berkata, "Wahai orang Badui, engkau hendak kemana?" Pria Badui tersebut pun menjawab, "Aku hendak pulang ke rumah." Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau ingin kebaikan?" Pria Badui itu pun penasaran, "Kebaikan apa?" Nabiullah Muhammad SAW lalu berkata, "Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya." Pria Badui itu pun tak lekas bersyahadat. Ia tak mudah percaya meski yang diajak bicara adalah Al-Amin. Ia lantas menanyakan sebuah bukti ataupun saksi. "Siapa yang menjadi saksi atas apa yang engkau katakan?" tanya pria Badui tersebut. "Pohon ini," Rasulullah menunjuk sebuah pohon. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah pohon kurma. Pohon itu berdiri tegak di atas akarnya di tepi sebuah lembah. Begitu Rasulullah menunjuknya, pohon itu tiba-tiba bergerak. Dengan ajaib, pohon kurma itu berjalan menuju Rasulullah, kemudian berhenti tepat di hadapan Nabiullah. Pohon itu pun kemudian merunduk di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah lalu meminta pohon tersebut untuk bersaksi 3 kali sebagaimana sabda beliau, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Pohon itu pun melakukannya. Ia bersyahadat 3 kali. Setelah itu Rasulullah menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya. Ia menuruti dan berjalan kembali ke tepian lembah. Pria Arab Badui yang menyaksikan begitu terkejut. Ia menyaksikan keajaiban mukjizat Rasulullah SAW dengan mata kepalanya. Pria Badui itu pun kemudian bersyahadat di hadapan Nabi saat itu juga. Persaksian sebuah pohon kurma hanyalah salah satu mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memiliki mukjizat yang lebih besar dan lebih banyak. Bahkan mukjizat Nabiullah menandingi mukjizat-mukjizat para nabi sebelum beliau. Sebagian ulama berpendapat bahwa mukjizat Rasulullah mencapai jumlah 3.000. Angka tersebut belum termasuk mukjizat Al-Quran yang di dalamnya terdapat 60 atau 70.000 mukjizat. Belum termasuk pula setiap perilaku, ucapan, dan sirah Rasulullah yang sejatinya menyimpan keajaiban dan kebenaran akan dakwah Islam. Hal ini sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia berkata, ayat-ayat dan petunjuk yang menunjukkan kenabian Nabi kita Muhammad SAW sangatlah banyak dan beragam. Lebih banyak dan lebih agung daripada ayat-ayat Nabi sebelum beliau. Perjalanan hidup Rasulullah sesungguhnya termasuk tanda kenabian. Demikian pula akhlak, sabda, perbuatan, syariah umatnya, dan karamah-karamah orang-orang soleh dari umat beliau. Semua itu termasuk tanda kenabian beliau. Al-Qadiyat pun menuturkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang paling banyak mukjizatnya. Al-Qadi berkata, beliau adalah Rasul yang paling banyak membawa mukjizat, paling menakjubkan tanda kerasulannya, dan paling tampak bukti kerasulannya. Tidak ada tulisan yang mengumpulkan bahwa semua mukjizat beliau yang sangat banyak itu. Bahkan satu saja dari mukjizat beliau, yaitu Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyebutkan jumlah mukjizat yang terkandung di dalamnya dengan angka 1.000, 2.000 ataupun lebih. Masya Allah, betapa menakjubkan pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Maka sungguh buta orang-orang yang enggan beriman kepada beliau, mengingat telah terang pada diri beliau sederet mukjizat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sebatang pohon pun mengaku beriman kepada Nabi sebagaimana kisah yang tersebutkan sebelumnya. Jika pohon yang tak dianugerahi akal saja bisa memahami dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW, lantas bagaimana mungkin manusia yang berakal tidak bisa mengimaninya? Wallahu a'lam. Demikian Sobat Muslim, kisah mukjizat Rasulullah dan kisah pohon yang berjalan dan seorang pria Arab Badui. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran.